Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam hal ini saya ingin membicarakan atau berbicara masalah kesiapan notaris dalam menghadapi era digital dan bagaimana notaris dalam kaitannya dengan pencegahan COVID-19 ini. Di sini kita tahu bahwa era digital yang terkait dengan revolusi industri 4.0 itu benar-benar membawa perubahan yang besar di segala pola hidup dan profesi. Mau tidak mau, notaris akan menuju ke sana. Namun saat ini yang paling utama adalah dalam menghadapi COVID-19 ini. Kita tahu yang harus kita pertama ketahui adalah menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Undang-Undang Jabatan Notaris, minuta akte adalah asli akte yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, notaris yang disimpan sebagai bagian dari protokol notaris. Ya, yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan notaris. Kemudian, protokol notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian kita lihat juga di dalam pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Notaris berwenang membuat akte otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan garing atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akte otentik. Menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, dan menjamin kepastian tanda tangan. Kemudian kita lihat juga adanya pasal 16 ayat 1 huruf E Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Ya. Di sini kan notaris memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang. Notaris itu memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang kecuali ada alasan menolaknya. Nah, kemudian kita lihat juga di dalam pasal 16 ayat 1 huruf M, membacakan akta di hadapan penghadap dihadiri oleh para pihak atau saksi sedikitnya 2 orang. Ya. Kita harus membacakan akte di hadapan para penghadap. Pasal 16 ayat 1 huruf M. Kemudian kita lihat juga pasal 40 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 ayat 1. Setiap akte yang dibacakan oleh notaris dihadiri paling sedikit 2 orang saksi. Jadi akte itu kan harus dibacakan di hadapan para penghadap. Itu kan di dalam undang-undang sudah diatur. Di hadapan para penghadap dan saksi, kemudian ditandatangani juga oleh penghadap, saksi, dan notaris. Nah, ancaman di dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, ancaman akte akan terdegradasi apabila ketentuan yang pasal 40 itu tidak terpenuhi. Kalau tidak dibacakan di hadapan para penghadap oleh notaris, itu ancamannya menjadi ancaman terdegradasi, menjadi akte di bawah tangan. Bayangkan kalau itu menyangkut jaminan, hak tanggungan atau fidusia yang ada irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kalau dia terdegradasi, maka bisakah bank untuk eksekusi di sini? Bisakah pihak bank untuk eksekusi berdasarkan irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa? Seperti saudara ketahui, cara-cara eksekusi menurut Undang-Undang Hak Tanggungan itu kan ada pasal 6, pasal 14, dan pasal 20. Kalau itu terdegradasi karena tidak dibacakan di depan notaris,
bayangkan. Ya, dan kita tahu sendiri di dalam pasal 1868 KUH Perdata bahwa suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang. Jadi notaris adalah pejabat umum yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah untuk menjalankan di bidang hukum perdata. Dia membuat akte otentik. Nah, dari dasar-dasar yang tadi sudah jelas kesiapan notaris dalam menghadapi era digital memang belum ada payung hukum yang kuat dalam hal ini. Jadi kita di sini sebagai notaris perlu menganalisa yang lebih intensif ya dalam kaitannya dengan hal-hal tersebut. Karena kita kan secara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 itu sudah ada aturan-aturannya. Nah, ada beberapa acuan hukum untuk menelusuri tanda tangan berbasis digital, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE pasal 11 ayat 1, dan kemudian PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik PSTI dalam bab 5 yang khusus mengatur tentang tanda tangan elektronik atau digital signature. Pembuktian originalitas tanda tangan elektronik di pengadilan itu kalau memang sudah diterbitkan oleh lembaga penerbit sertifikat, sudah bersertifikasi pada waktu yang tanda tangan itu sudah punya sertifikasi, itu tidak masalah. Tapi nanti pada waktu pembuktian pengadilan ternyata belum bersertifikasi, maka perlu dilaksanakan uji digital forensik. Nah, sampai saat ini Mahkamah Agung belum memberikan petunjuk teknis atas pasal 101 Undang-Undang ITE, khususnya tanda tangan elektronik. Gimana kesiapan notaris di sini untuk menjalankan tanda tangan secara elektronik, berarti tidak berhadapan, itu berbenturan juga dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Di situ ada bagaimana notaris dalam membuat akta itu ada aturan-aturannya. Memang tanda tangan elektronik yang sudah bersertifikasi statusnya berlaku hampir layak dengan akta otentik. Tetapi kalau belum bersertifikasi, perlu uji digital forensik nanti pada waktu pembuktian. Nah, bagaimana notaris untuk melaksanakan segala sesuatu secara elektronik supaya nanti dalam menghadapi revolusi industri 4.0 itu tidak ketinggalan. Nah, mungkin solusinya adalah untuk tanda tangan elektronik ya perlunya ada lembaga sertifikasi yang diakui oleh pemerintah ya, supaya sudah jelas kita sudah ada payung hukumnya di sini, dimana karena kalau ada tanda tangan elektronik kita bisa mengerti bahwa kalau tanpa payung hukum tentunya sulit juga, karena seperti tidak ada kepastian hukum. Kemanfaatan ada. Yang perlu kita ketahui, pertama adalah kepastian hukum, kedua keadilan, ketiga kemanfaatan dalam pembuatan akte. Kalau hanya kemanfaatan saja untuk menuju era revolusi industri 4.0, tapi kita lihat ada nggak kepastian hukum di sini? Karena undang-undang yang melarangnya masih ada untuk tanda tangan harus berhadapan dengan notaris. Nah, rasa keadilan bagaimana antara para pihak itu kalau dilaksanakan tanda tangan elektronik, ada nggak yang dirugikan salah satu di sini? Mungkin dari aspek bisnis boleh, tetapi dari aspek hukum sulit rasanya kalau belum ada tanda tangan elektronik yang mendapat payung hukum. Di sini perlunya usul dari saya adalah perlunya payung hukum.
segera, terutama dalam kaitannya dengan PSBB, ya, dimana untuk mencegah COVID-19 ini, di sini pun notaris selalu berkolaborasi juga dengan pihak perbankan dan pasar modal, bagaimana juga melayani dalam bidang perbankan, melayani pasar modal, penandatanganan kontrak perjanjian, yang tentunya kita juga tidak bisa menolaknya berdasarkan pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Jadi notaris di sini harus tetap menjaga protokol yang ditentukan oleh pemerintah, cuci tangan bersih sebelum tanda tangan, kemudian pakai masker, ya. Kemudian untuk yang hadir dalam penandatanganan tentunya juga diatur maksimal 5 atau 4, ya. Jadi seperti itu, dan jaraknya harus sesuai jarak yang ditentukan oleh pemerintah di sini. Dalam hal ini saya memberikan usulan untuk rekomendasi supaya Mahkamah Agung perlu segera menerbitkan pedoman tentang digital signature termasuk eksistensi lembaga penerbit sertifikat. Dan di sini kami dalam Ikatan Notaris Indonesia menyambut baik tentang segala sesuatu untuk mendukung revolusi industri 4.0, dan di sini perlu dibentuk lembaga sertifikasi terhadap tanda tangan tersebut, karena supaya yang berhadapan itu benar-benar jelas mukanya, kemudian ciri-ciri tanda tangannya, selain mungkin dia sudah punya nomor induk kependudukan, tetapi tentunya semua itu harus dapat, yang tanda tangan di depan notaris sudah mempunyai sertifikasi yang sudah diterbitkan oleh lembaga sertifikasi yang diakui oleh pemerintah. Karena apa? Yang sudah berhadapan dengan notaris pun itu ternyata banyak dipalsukan. Ada oknum-oknum yang memalsukan. Apalagi kalau tidak berhadapan dan hanya di layar komputer kita. Kami sebagai notaris perlu mendapatkan perlindungan hukum dalam hal ini, karena yang ada saja banyak disalahgunakan oleh oknum, apalagi secara elektronik. Jadi mohon supaya di dalam lembaga sertifikasi ini betul-betul orangnya itu nanti bersertifikasinya sudah jelas semuanya, dari mukanya bisa terdeteksi, ya, kemudian sidik jari, dan tanda tangannya sudah dicantumkan di dalam sertifikasi tersebut. Saya rasa begitu. Semoga masukan-masukan dari kami dapat diakomodasi, terutama dalam menghadapi juga pencegahan COVID-19 ini. Semoga COVID-19 ini dapat segera teratasi. Kita sebagai negara sivilau mendukung semua program pemerintah. Namun secara spesialitas kami juga butuh perlindungan hukum. Makanya rekomendasi saya adalah kami mohon adanya fatwa Mahkamah Agung, mungkin dari organisasi Ikatan Notaris Indonesia bisa mengajukan ke Kementerian Hukum dan HAM sebagai kementerian yang mengangkat notaris dan mengawasi notaris, dan untuk mengajukan fatwa Mahkamah Agung terhadap perlindungan hukum menghadapi juga era digital yang kita akui kita sedang menuju revolusi industri 4.0. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga masukan dari saya segera dapat terwujud. Jangan lupa ikuti protokol yang ditentukan oleh pemerintah dalam mencegah COVID-19. Apabila tidak
begitu penting, maka hindari dalam hal penandatanganan yang dilakukan oleh notaris. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.